Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Malam, Ahmad Sundawa. Malam Kak, ada kameranya Kak? Oh ya, sudah ada. Oke, ini Kak, saya mau bertanya nih masalah, ya mungkin kita sharing-sharing aja gitu. Sekarang kan kita berada di zaman di mana ilmu pengetahuan itu sangat maju. Ilmu pengetahuan sangat maju, kemudian dalam agama kami sebagai seorang Muslim, itu kedudukan ilmu pengetahuan itu sangat tinggi kedudukannya. Jadi ilmu sains itu tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira ada nggak di kitab itu ayat-ayat yang sejalan dengan sains masa kini? Contohnya kalau di Al-Quran itu ada di surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan, ada dua laut yang airnya itu terpisah. Dan itu penemuan itu baru 40 tahun atau 50 tahun yang lalu, sedangkan ini sudah ada gitu ayatnya di dalam Al-Quran 1400 tahun lalu gitu. Nah, pertanyaan saya itu tadi Kak, kira-kira ada nggak di Bible, di Alkitab itu ayat yang sejalan dengan sains masa kini? Mohon maaf Bang, ketika kamu di sini bertanya lalu kamu compare ke dalam kitabmu yang kamu mengatakan bahwa sesuai dengan sains, saya mau bertanya boleh nggak di Atorik 6 dan 7. Apakah itu sesuai sains bahwa air mani itu keluar dari tulang punggung atau tulang dada? Apakah itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan... Sebentar Kak, saya kan bukan spesialis dari dokter ya. Ya benar kan, itu kan ranahnya di kedokteran, dan saya juga belajarnya bukan di kedokteran. Nah, kira-kira ada nggak saya udah tanya ke berbagai dokter mengenai ilmu pengetahuan tentang sperma ini. Tidak ada dokter yang mengatakan bahwa sperma keluar dari tulang punggung, apalagi tulang dada perempuan. Tidak ada dokter yang mengatakan itu. Oke? Bisa dipertanggungjawabkan itu, Kak? Saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Tidak ada dokter. Ini ada 1000 lebih orang yang menonton. 1000 lebih orang yang menonton. Kalau ada di bawah yang dokter, sebentar. Kalau iya sebentar. Kalau ada di bawah yang dokter, silakan kalian typing apakah ada ilmu kedokteran yang mengatakan bahwa sperma keluar dari tulang punggung, apalagi tulang dada perempuan. Dan setahu saya, perempuan juga tidak mempunyai air mani. Ya, apalagi keluarnya dari tulang dada, itu tidak ada. Oke? Saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Bisa yang dibawa kalau ada yang dokter, silakan typing. Apakah saya salah atau tidak? Nathan, kalau kamu bilang adakah dokter, nanti orang-orang itu typing ada, padahal dia bukan dokter. Iya, karena biasa saya hati-hati juga kan. Itu iya, enggak, itu tadi dokter tidak ada yang mengatakan bahwa air mani itu keluar dari tulang dada dan tulang punggung. Nah, saya bertanya nih, apakah Atorik 6 dan 7 ini sesuai dengan sains? Enggak Kak, saya kan nanya dulu nih Kak. Kok Kakak yang nanya sama saya? Kan saya yang nanya dulu sama Kakak. Tadi saudara yang tiba-tiba bertanya, langsung compare ke kitab saudara. Ya, saya kan bertanya. Ya, makanya kita bertanya kan. Di Bible ada tidak yang sejalan dengan sains gitu. Jadi nggak bisa jawab nih yang tadi. Ya, saya masih belum ada cari tahu nih. Tapi katanya bahwa kitabmu itu sesuai dengan sains. Kan, bener nggak? Kakak juga kan sedang googling tadi. Coba saya satu ayat aja deh, satu di Bible ada nggak kira-kira? Aduh, Ahmad,
Sebentar Kak. Ya udah. Pertanyaannya Saya mau tanya sama kamu karena kamu tadi compare ke kitamu. Bumi itu bulat apa datar menurut kitamu? Nah, dalam Al-Qur'an itu ada 2, Kak. Jadi bumi itu seperti hamparan. Padahal sejatinya kalau misalnya kita lihat dari ilmu sains sekalipun di Al-Qur'an itu juga ada bahwa bumi itu bulat seperti telur ini, bukan telur ayam. Kalau telur ayam terlalu lonjong gitu. Jadi bumi itu tidak bulat. Gimana? Mana ayatnya? Coba, saya kan tadi tanya sama kakak ini gimana ini? Di Bible ada nggak kira-kira? Atau gini aja Kak, sebentar Kak. Tadi saya di Alkitab kalau di Alkitab jelas ada bumi itu bulat. Ya. Kalau di Alkitab jelas ada bumi itu bulat. Kalau di Al-Quran kamu ada? Ada Kak. Itu seperti di mana? Ayatnya di mana? Bukan bulat. Ya, ayatnya di mana? Boleh saya googling nggak Kak? Ya, googling. Ayatnya di mana? Oke, saya googling sebentar ya. Ya, silakan googling dulu. Silakan. Lanjut kami kanan. Ya, kalau di dalam Alkitab bumi itu bulat, di Yesaya 40 ayat 22, dia yang bertahta di atas bulatan bumi, ya, bulatan bumi. Jadi bumi itu bulat. Bukan lonjong, bukan datar, bukan segitiga, bukan apa lagi? Segi empat, tapi bulat. Lama sekali, bro. Lama sekali. Halo? Halo, bro. Udah dapat? Suaranya nggak, Kak? Belum selesai ini. Cari dulu lah ya. Sebentar. Saya tadi boleh ini nggak? Nanggapin sedikit nggak? Iya, silakan. Tadi yang dibilang Bang Nats tadi, katanya iblis tadi tidak diciptakan. Betul kan ya Bang Nat ya? Iblis tidak diciptakan, ya. Tapi adalah malaikat. Jadi mulai dari tadi ya. Oke, silakan. Iya, iblis tidak diciptakan. Memang. Jadi Tuhannya siapa? Tapi bentar, jangan ke situ dulu. Kamu kayaknya mengalihkan pembicaraan ini ya. Iya, dia mau mengalihkan. Mute dulu Nathan. Pas saya berbicara nanti kalau kamu bicara baru buka. Jadi gini, Alkitab itu memang sangat luar biasa ya. Mohon maaf dengan segala hormat kalau tadi kamu bawa tentang laut yang bertemu dua air tawar dan itu asin ya tadi ya. Nah, itu kan bahwa itu bisa dilihat oleh semua manusia. Dan sebelum abad ke-6 pun orang sudah menemukan itu ya. Ya betul nggak Nathan? Sudah ada yang menemukan air yang itu ya? Orang Cina yang lebih dulu menemukan itu di abad ke-3 kalau nggak salah. Itu ya. Jadi itu karena itu bisa dilihat manusia gitu tanpa pergi ke angkasa untuk melihat itu, manusia pun bisa melihat itu ya, bisa menjelajah bumi, akhirnya bisa menemukan bahwa ada dua air yang bertemu ya gitu ya, dua air bertemu dalam satu lautan nah gitu. Nah kalau Alkitab mohon maaf ya, Alkitab itu sangat dahsyat dan luar biasa karena apa? Alkitab sudah menuliskan di Yesaya 40 ayat 22 bahwa bumi itu bulat, sebab Yesaya ini ditulis 500 tahun sebelum Masehi ya. Di saat itu belum ada NASA. Belum ada yang pergi ke bulan atau ke angkasa untuk melihat dari atas sana bahwa bumi itu bulat. Tapi Alkitab sudah menuliskan bahwa bumi itu bulat. Wow, luar biasa. Haleluya, haleluya. Nah, dari situlah fakta bahwa memang Alkitab itu firman Tuhan, karena Tuhan Yesus yang memberitahu kepada Nabi Yesaya bahwa bumi itu bulat. Begitu saudaraku. Nah, mengenai iblis tadi, bahwa iblis itu memang nggak diciptakan ya. Silakan, Nathan. Ya, tidak diciptakan dalam Alkitab. Jadi siapa yang ciptakan dia? Berarti kan tidak ada Tuhan kalau kan dibilang tidak diciptakan. Kan ya berarti tidak ada Tuhan tidak diciptakan. Berarti tidak ada Tuhannya dong. Lah, saya katakan dari awal tadi bahwa dia awalnya adalah malaikat yang memberontak. Iblis itu berbicara mengenai sifat karakteristik pemberontak. Ya, manusia juga bisa jadi iblis. Bahkan manusia bisa lebih jahat daripada iblis.
ya, ketika dia mempunyai sifat karakteristik seperti itu, dia akan jadi lebih jahat daripada iblis. Oke? Jadi iblis Lucu aja itu gitu. bukan berbicara mengenai Jadi lucu physically. aja gitu, Kak. Hmm? Lucu aja gitu. Kalau kepercayaan kami sebagai muslim, Allah itu awal dan akhir. Ya iya, itu di kalian. Saya nggak ada peduli sama Iya, tapi iman gini, kalian. kalau kamu Silakan, bilang Kak Mikana. Allah itu yang awal dan akhir, mohon maaf dengan segala hormat sekali lagi, sebelum kitab saudara muncul di abad ke-6 dan ke-7, Alkitab sudah terlebih dahulu menuliskan jauh sebelum itu bahwa Tuhan adalah yang awal dan akhir. Ayatnya itu ada di Yesaya 48 ayat 12, Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Wahyu 21 ayat 6 sampai 7, Wahyu 22 ayat 13 bahwa Tuhan itu adalah Allah yang awal dan akhir. Gitu. Jadi Alkitab sudah terlebih dahulu menuliskan, bro. Jadi malaikat yang tadi dibilang iblis tadi itu masuk apa bukan, Mbak Nikana? Bang Daniel, Bang Nats, siapa? Bang Nats. Kameranya dibuka dong, Bang. Masa begini Ahmad, ya jangan ya. Kalau Nathan ini kan dia lagi ini matanya lagi ada agak sakit, jadi nggak usah buka kamera. Jadi gini saudaraku ya, iblis itu memang berasal dari malaikat. Nah, karena malaikat ini diciptakan Tuhan Yesus itu sempurna, setia dan tidak berdosa. Nah, kenapa disebut iblis? Karena malaikat ini memberontak sama Tuhan Yesus, melawan Tuhan Yesus, yaitu di Yesaya 14 ayat 12 ya, bahwa di situ malaikat ini ingin menyamai yang maha tinggi. Jadi rajanya iblis ini namanya adalah Lucifer ya. Karena Lucifer ini dulu disebut malaikat yang paling indah, malaikat yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dialah pemimpin pujian ya. Karena saking dekatnya sama Tuhan Yesus, karena dia adalah malaikat kesayangan, malaikat yang paling bersinar, malaikat yang paling indah, dia jadi sombong. Dia ingin menyamai Tuhan Yesus Allah yang maha tinggi, dia ingin duduk di tahta kemuliaan Tuhan Yesus, sehingga ingin juga disembah. Makanya dia jatuh dalam dosa. Nah, dia juga menghasut sepertiga malaikat di surga untuk melawan Tuhan Yesus ya, yaitu yang tertulis di Wahyu 7. Wahyu 7 Wahyu 12. Sorry, Wahyu 12 ya. Ya benar. Wahyu 12 ya. Makasih Nathan. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 ya. Di mana dia menyesatkan atau mempengaruhi sepertiga malaikat di surga untuk melawan Tuhan Yesus. Makanya iblis itu banyak ya. Jenis-jenisnya, golongannya ya, setan, jin ya, dan segala macam itu ya. Itu semua setan ya, yang di mana mereka adalah dulunya malaikat. Nah, tetapi ketika mereka sudah dilempar dari surga dan juga sudah memberontak, makanya disebut iblis. Iblis itu dalam bahasa Indonesia diabolos, pembangkang, pemberontak, penyesat, penipu. Itulah iblis. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan pembangkangan, penyesatan, tidak pernah. Tetapi ketika kita melawan, membangkang, memberontak, baru disebut iblis. Begitu saudaraku, udah paham? Tadi sangat bertolak belakang dengan pernyataannya Bang Nat tadi. Katanya malaikat juga tidak diciptakan, sedangkan Mbak Mikana bilang malaikat itu diciptakan. Jadi mana yang benar gitu loh? Katakan malaikat tidak diciptakan. Ya tadi kenapa saya mengatakan malaikat tidak diciptakan? Iblis itu dari malaikat. Karena iblis itu dari malaikat itu. Sejak kapan saya mengatakan malaikat tidak diciptakan? Yang saya katakan iblis yang tidak diciptakan. Iblis itu berasal dari malaikat itu. Malaikat sedangkan malaikat. Dia awalnya malaikat. Saya katakan dari awal, iblis itu berbicara mengenai sifat karakteristik, ya, berbicara mengenai sifat karakteristik dari pembangkangan, pemberontakan. Jadi iblis itu tidak diciptakan, yang diciptakan adalah malaikat. Oke? Itu. Saya tidak pernah mengatakan malaikat tidak diciptakan. Lanjut kami kanan. Iya, salah dengar kamu saudaraku. Oke. Jadi tidak ini enggak satu jalur gitu loh, Mbak Mikana. Tidak satu jalur gitu loh. Enggak satu jalur. Itu dari malaikat, sedangkan malaikat itu diciptakan, betul kan? Tidak satu jalur. Tadi si Nathan bilang malaikat itu diciptakan Tuhan Yesus. Kamu yang salah dengar saudaraku ya.
Oke, terima kasih ya Ahmad sudah bertanya. Tadi belum, masih ada nggak kira-kira Kak jawabannya? Apa lagi? Jawaban yang mana lagi? Masalah tadi yang ada ayat-ayat dalam Bible yang satu jalur dengan sains masa kini lah kira-kira. Oh, sangat banyak yang dimana memang tadi itu bumi itu bulat, terus kemudian juga apalagi ya tentang di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 di mana di situ Tuhan menciptakan galaksi ya apa namanya dan lain sebagainya ya. Terus tentang apa lagi ya? Bahwa memang di kitab Ayub ketika manusia ini ya apalagi Nathan? Di kitab Ayub itu di situ diceritakan tentang bagaimana manusia itu ada dalam kandungan. Soalnya kan banyak banget nih sains zaman sekarang yang ketemu gitu loh Kak. Contohnya kayak sungai di bawah laut. Itu kan nggak mungkin tahun berapa sih ada oksigen, tabung oksigen yang bisa. Itu juga yang lebih dulu menemukan itu orang Cina. Iya betul Kak. Tapi ya. Orang Cina zaman kapan bisa oksigen nyemplung ke bawah laut? Di abad ke-5. Ya. Sebelum Muhammad ada, orang Cina sudah lebih dulu menemukan itu. Makanya Muhammad mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nggak ada. Ya. Itu doif Kak. Itu doif ya udah. Ya. Berarti. Tapi tadi kamu belum jawab Ahmad. Apakah benar tadi air mani keluar dari tulang dada dan tulang apa? Nggak bisa jawab kamu. Udahlah, makasihlah. Bukan pakar saya Kak. Nah. Ya udah tadi sudah dikasih tahu segala kemahakuasaan Tuhan Yesus ya. Terima kasih saudaraku, Tuhan mengasihimu. Saudara-saudara sekalian, di video yang telah kita saksikan bersama-sama ada pertanyaan-pertanyaan tentang adakah ayat-ayat di Alkitab yang sejalan dengan ilmu pengetahuan masa kini. Terus si penanya menanyakan tentang pernyataan dari saudara Nat sebelumnya yang menyatakan bahwa iblis itu bukan ciptaan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini semua dapat dijawab dan dijelaskan oleh Mihana dan saudara Nats dengan jelas dan masalah iblis itu dikatakan bukan ciptaan, tapi berasal dari malaikat yang memberontak. Di sini sepertinya terjadi beda persepsi tentang iblis. Kalau di Kristen yang dimaksud iblis itu lebih ke sifat atau karakternya sedangkan dari sisi penanya iblis adalah makhluk, memang kalau makhluk itu pasti ada yang menciptakan walaupun itu dikatakan berasal dari malaikat karena malaikat itu ciptaan, jadi inilah beda persepsi tentang iblis. Jadi silahkan penonton memberikan tanggapan di kolom komentar ya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yesaya 40:22 Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Wahyu 12, lihat perikopnya di ayat 7-12.